Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Mahesa Ardi Wirawan di channel gue. Yang kali ini kita akan ngebahas sebuah brand sepeda motor lokal yang bernama Alpha One. Sepeda motor ini sukses membuat geger di acara Gias 2022 ini karena datang dengan sebuah motor yang futuristik dengan teknologi elektrik. Kemudian bootnya Alpha ini berada di antara brand-brand mobil, bukan di grupnya yang sepeda motor. Buat teman-teman yang belum familiar dengan brand Alpha ini, sebenarnya ini adalah sebuah anak perusahaan dari Indica Group yang industri meliputi pertambangan, pembangkit listrik, engineering company, logistik, dan entertainment, yaitu PT Petrosi, Kideco, Tripatra, Indica Radio, dan juga Net TV. Jadi untuk reputasinya di Indonesia sebenarnya sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang detail sepeda motornya. Alpha One ini memiliki ukuran yang cukup besar ya, sehingga masuk ke kategori maxi scooter seperti Honda PCX, Honda ADV, dan Yamaha NMAX. Dengan harganya juga masuk di kategori itu, yaitu 34,9 juta rupiah. Otomatis ini menjadi salah satu ancaman berat brand-brand Jepang. Tidak hanya motor listrik, tapi juga motor bensin. Karena seperti yang kita tahu, teknologi motor listrik ini merupakan teknologi yang masih cukup mahal di Indonesia, sehingga harga-harga range motor listrik dengan tipe seperti ini itu ada di atas 40 jutaan. Tapi Alpha One sukses menghadirkan sepeda motor dengan harga yang cukup terjangkau 34,9 juta, dan ini juga memukul brand-brand besar merek Jepang seperti Honda PCX, Honda ADV, dan NMAX utamanya. Sehingga akan banyak calon konsumen dari Honda dan Yamaha yang beralih membeli skuter ini daripada beli motor konvensional dengan mesin bakar, beralih ke teknologi listrik yang jauh lebih modern, clean energy, dan juga bebas polusi. Motor ini dilengkapi dengan dinamo 4 kW tipe mid drive dengan power yang cukup besar. Standarnya motor ini dibekali dengan sebuah baterai berkapasitas 2,7 kW terbesar di kelasnya, 60 volt dan 45 ampere hour per unitnya. Tapi di motor ini bisa diisi sampai dengan 2 unit baterai. Dengan 1 unit baterai saja motor ini sanggup menempuh jarak 70 km, dan untuk 2 baterai bisa lebih dari 120 km ya. Jadi sudah sangat aman ya untuk kita gunakan di aktivitas sehari-hari kita di dalam kota, untuk ke kantor, berangkat ke kampus, pergi ke sekolah. Jarak segitu rata-rata sudah lebih dari cukup. Dengan top speed 90 km per jam, ini udah cukup banget untuk warawiri di dalam kota. Akselerasi motor ini cukup bagus dengan dinamonya bertenaga 47 Nm. Tarikannya sangat halus, smooth, dan nggak bikin bahaya, nggak kayak seperti motor listrik yang lainnya yang kalau dibuat gasnya langsung meledak. Dilihat secara keseluruhan, build quality motor ini sangatlah bagus. Material plastik yang digunakan juga cukup durable, kemudian cat yang digunakan finishingnya cukup halus, dan material untuk standar sampingnya ini terbuat dari aluminium. Luar biasa. Kemudian ada satu hal yang bikin gue surprise. Untuk motor di kelasnya, ini satu-satunya yang menggunakan ban Michelin. Kemudian untuk sektor pengereman sudah menggunakan cakram depan belakang dan kombi brake. Secara desain motor ini sangat proper ya. Dengan bentuk yang meruncing dan garis-garis tegas membuat sepeda motor ini terkesan sangat futuristik. Kemudian proporsi antara bentuk depan dan belakangnya juga senada, dan ukurannya sangat pas ya untuk tinggi badan orang-orang Indonesia. Untuk lampu-lampunya depan belakang sudah menggunakan LED light di headlamp dan di lampu remnya. Kemudian dari sisi ini sudah nggak ada lagi knalpot karena ini adalah purely motor listrik. Pengereman di bagian belakang sudah menggunakan cakram, kemudian ban belakang Michelin dengan ukuran 110/80 R14. Swing arm belakang di cover plastik, kemudian shock breaker single di sebelah kiri dengan adjuster. Oke, mari kita geser sejenak lihat bagaimana konsep bike-nya pada saat waktu dia R&D design. Ya, seperti inilah bentuknya, memang futuristik dan kesannya benar-benar meruncing dengan garis-garis tegas. Kombinasi warna hijau dan putih menegaskan kalau ini adalah green energy, motor konsepnya Alpha. Di sini bisa kita lihat satu unit Alpha One yang berada di atas mesin dyno, sehingga kita bisa melihat berapa besar powernya. Ini adalah chargernya, ukurannya cukup compact ya, seperti charger laptop yang lebih besar dengan heatsink pendingin yang bisa disimpan di bagasinya. Oke, sekarang kita dengerin gimana sih suaranya.
Oke, dari hasil dyno test tadi kelihatan bahwa powernya itu cuman 7 dk ya, tapi torsinya gede banget, yaitu 47 Nm. Jadi torsinya ini lebih gede daripada Ninja 2,5 ya. Luar biasa. Jadi dengan harga 34,9 juta itu merupakan tawaran yang sangat menggiurkan ya. Karena selain menjual sepeda motor, Alpha One ini juga menyediakan ekosistem aplikasi yang terintegrasi dengan sepeda motor ini yang bisa diakses melalui smartphone kita yang kita pakai sehari-hari. Memberikan informasi jarak tempuh, lokasi melalui GPS, juga built-in SIM card di dalam motor ini. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, Alpha One ini adalah sebuah motor masa depan yang bisa kita miliki sekarang dengan harga yang terjangkau. Jadi kalau gue sekarang posisinya lagi cari motor dengan budget segitu, udah pasti gue beli motor listrik ini deh. Karena udah nggak perlu lagi antri-antri di pom bensin, kemudian nyumbang polusi dan segala macam kerepotannya motor bensin dengan servis rutin dan perawatan yang mahal ya. Ya, the future is now, you can have it. Sekian dulu dari gue, Mas Ardi Wirawan undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Keep driving safe. Bye-bye.